Halo guys, balik lagi sama gua. Kali ini gua akan menjelasin video ke tugas ke-12, yaitu apa itu OOP. OOP adalah Object Oriented Programming. Ini punya si kawan gua, punya si Yazid. Gua mau pakai modul dia. Ini dia apa itu C++ dan konsep OOP. C++ adalah pembahasan pemrograman yang powerful dan mendukung paradigma object oriented programming OOP. Konsep dasar OOP, Object Oriented Programming. OOP adalah metode pemrograman yang membagi masalah program menjadi objek-objek. Fungsi OOP, kode lebih rapi, membuat struktur program lebih bersih dan terogresif, mudah dikelola, memudahkan pengolahan dan perbaikan kode, maintenance. Reusability, dapat digunakan kembali. Kode yang sudah buat bisa dipakai lagi di tempat lain tanpa harus mengulang-ulangnya, sehingga menghindari duplikasi. Itu tuh kayak dua kali. Pembagian objek adalah memecah masalah program yang rumit menjadi bagian-bagian kecil berupa objek. Yang selanjutnya, apa itu ASM modifier? Adalah kata kunci yang digunakan untuk mengatur akses atau siapa saja boleh melihat dan menggunakan atribut dan metode di dalam sebuah kelas. Bayangkan kalian punya rumah, itu kalian punya teras, siapa aja yang boleh masuk, yaitu tukang paket atau tukang antar barang dan tamu-tamu asing seperti tetangga kalian. Tamu-tamu asing tuh kayak orang yang gak dikenal, yang baru kita lihat pertama kali. Yang kedua, privat. Itu adalah tempat tidur. Misalnya kalian punya kamar nih, tuh yang masuk kamar kalian tuh yang hanya yang pemilik rumah, kecuali kalau orang lain masuk ke kamar kalian, itu baru nggak boleh, itu nama privat. Yang ketiga, protected atau ruang keluarga, yang hanya yang pemilik rumah dan kerabat keluarga yang boleh masuk, seperti abang, kakak atau saudara kalian, itu boleh masuk. Itu aja. Nih gua bacain dulu. Publik. 1. Publik, sifat terbuka untuk umum. 2. Akses. Atribut atau metode dapat diakses dari mana saja, dari kelas maupun di luar kelas, bermain program. Yang ketiga, penggunaan. Biasa untuk metode yang dipanggil oleh pengguna. Yang kedua adalah privat, yang tadi, yang ini. Privat, 1. Sifat rahasia atau pribadi yang punya kita sendiri. Yang kedua, akses, yang
atribut atau metode hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri dan tidak bisa diakses langsung dari main. Yang ketiga adalah penggunaan biasanya untuk data sensitif agar tidak sembarangan diubah atau konsep absolutionnya. Yang ketiga adalah monoton atau sifat warisan. Akses yang seperti privat akses mirip seperti privat tapi boleh akses oleh kelas turunan intelijen kelas atau anak-anak. Yang ketiga adalah penggunaan, yaitu penggunaan yang digunakan saat bermain warisan. Maksudnya itu kayak pengguna punya warisan. Nah, itu dia kayaknya. Yang ke selanjutnya, apa itu kelas atau atribut? Kelas adalah centang biru blueprint atau pola untuk membuat objek. Tujuan mendefinisikan struktur data atau atribut dan perilaku metode yang akan dimiliki oleh objek. Pembuatan menggunakan kata kunci kelas. Atribut variabel yang dideklarasi dalam kelas mempresentasikan data atau karakteristik dari objek. Contohnya, untuk kelas mobil, atribut yang bisa berubah warna, berat, atau kecepatan pas. Bentuk umum pembuatan kelas dan atribut. Untuk membuat kelas sebuah, kita menggunakan kata kunci kelas yang diikuti dengan nama yang diinginkan. Definisi kelas untuk diakhiri dengan tanda seperti ini atau titik. C++ nama kelas 1 kata kunci kelas dan nama kelasnya seperti kelas 1 kan ada kelas A, B, C gitu. Yang kedua, yang publik atau nomor 2 akses SFC atau menuntut akses yang kayak privat tuh. Tipe data atribut 1, tipe data atribut 2 dan yang tipe data atribut 3. Yang nomor 3 deklarasi atribut atau variabel. Yang terakhir diakhiri dengan koma. Yang selanjutnya objek merupakan instansi contoh nyata dari sebuah kelas. Setelah kelas dibuat, kita dapat menggunakan untuk membuat banyak objek. Contoh dari kelas mobil, kita bisa membuat objek variabel mobil variabel dan mobil dia. Yang nomor 2 akses atribut diakses menggunakan sistem titik pada objek yang telah dibuat. Sintaktik nama objek titik nama atribut. Contohnya ini dia bisa gua zoom aja. Ini dia ada banyak yang ini gua jelasin yang penting dulu. Bagian definisi 1 kelas centang biru itu adalah mobil. Publik spesifik string merek itu adalah mereknya, modelnya sama tahunnya. Kedua pembagian program utama ini dia. Selanjutnya mobil saya yang mengakses dan mengisi atribut menggunakan titik. Mobil saya titik merek Toyota dan mobil saya model Avanza. Mobil saya dari 2023. Yang selanjutnya yang C menampilkan hasil kode merek mobil saya dari mereknya ini sampai yang
maba saya tahun ini. Yang selanjutnya, apa itu konstruktor? Konstruktor adalah metode khusus yang dijalankan secara otomatis tetap pada saat sebuah objek dibuat interaksi dari sebuah kelas. Jika ibaratkan konstruktor adalah prosedur atau startup atau persiapan awal. Analogi sederhana unboxing HP baru itu adalah HP baru. Bayangkan Anda membeli sebuah HP baru, yang satu kelas pabrik atau blueprint, yang kedua objek yang Anda dipegang, yang ketiga konstruktor proses setup user saat pertama kali dinyalakan. Itu contoh kayak kalian punya beli HP, bebas merek HP-nya kan. Kalau merek HP baru tuh pasti ada muncul logo atau apa kan. Itu dia yang pertama kali dinyalakan HP baru. Yang ketiga, aturan wajib konstruktor berdasarkan definisi dokumen Anda. Ada urutan ketat untuk membuat konstruktor. 1. Namanya harus sama persis dengan kelas. Jika kelas bernama mobil, konstruktor wajib bernama mobil. Yang kedua, tidak memiliki pengembalian. Untuk tipe, konstruktor tidak boleh memiliki awal void, integer atau string, langsung nama saja. Yang terakhir, dipanggil secara otomatis. Anda tidak perlu memanggil secara manual seperti objek nama fungsi. Dia akan berjalan sendiri begitu baris pembuatan objek di eksekusi. Oke, yang ini, mengapa konstruktor itu penting? Tanpa konstruktor kita harus mengisi data persatu secara manual, yang membuat kode menjadi panjang dan boros tempat. Tanpa konstruktor atau ribet, C++, buku novel, judul novel X, novel penulis ada Y, novel tahun 2020. Itu contoh novel, misalnya novel bebas, novelnya itu penulisannya kayak Ahmad, itu nama penulisnya. Tahunnya bebas, kalian boleh 2024, bebas lah angka tahunnya itu, yang penting ada tahunnya. Itu ya. Pakai konstruktor atau efisien C++ buku novel atau XY tahun 2020 itu sama yang tadi, yang hitam, yang ini. Dah. Ini contoh kode ya. Ini selanjutnya metode. Sejarah metode adalah kemampuan atau aksi yang bisa dilakukan oleh sebuah objek. Kalau kita ibaratkan kelas pasti ada manusia. Kalau itulah atribut nama, tinggi, badan, kata benda atau sifat. Itu nama. Ini gua kita sendiri dalam tinggi gua 181, gua metode olahraga yaitu push up, yang selanjutnya makan sama tidur itu adalah kata kerja. Jadi metode itu sebenarnya fungsi biasa, tapi dia menumpang hidup di dalam kelas. Contoh kodenya ini dia. Yang selanjutnya, apa itu oriented essay? Intinya sederhana, jangan ngetik ulang. Itu ada kata dan
tanda seru ya. Memungkinkan kita membuat kelas baru atau anak yang otomatis mengambil semua data dan kemampuan dari kelas atau lama atau dari induk ya. Induk atau preambulation adalah sumber warisan seperti ibu kan, itu dia adalah induknya, ini adalah anak ya. Anak atau cili definisi kelas menerima warisan si anak bisa pakai semua milik induk plus bisa tambah kemampuan sendiri. Analogi hewan, induk hewan semua pasti bisa makan. Anak kucing adalah hewan jadi otomatis bisa makan. Dia punya kemampuan khusus yaitu meong. Dan yang paling kucing itu bisa nyebrang langsung nerobos saja. Itu yang paling minusnya, itu adalah kucing. Contoh kode adalah ini. Itu dia perpisahan flash dan fitur. Oke, kita lanjut ke visual code nya. Mana dia? Oh, ini. Ya guys, nah ini dia kode-kode yang dari yang tadi gua jelasin tadi. Yang pertama itu kelas objek atribut. Gua running dulu atau gua jalanin. Sih. Ini dah. Ini kayak yang itu yang merek merek model sama tahunnya itu adalah Toyota dan apa aja dan tahunnya. Yang itu tuh ini dah, ini sih yang intinya tuh. Oke, selanjutnya yang kedua itu adalah penggabungan kelas konsistor yang gua sarankan dulu. Ini dia yang hasil satu, yaitu adalah nama jam dan jurus otomatis. Ini ya. Yang ini bisa kalian ubah namanya sesuai nama kalian. Kalau gua nama gua yang intinya itu dari yang ini. Dari nomor 19 sampai nomor 20 itu aja. Kalau kalian ubah tadinya boleh bebas. Itu bebas yang tentunya. Oke. Yang selanjutnya nomor 3. Oke, yang ketiga itu adalah penggabungan Python class. Kita jalani dulu. Nah, ini dia hasil itu yang sedang tidur. Itu dia. Intia itu sama juga sih. Yang ini yang lupa. Ini dah. Lupa gua apa ganti ini. Kan itu kan tidur. Ini kita ubah aja. Kan yang tadi kan lari, kita ubah tidur. Nah, ini dia. Hasil itu ini. Nah, ini. Nah, ini dah dari 6 sampai ke 20 itu dari inti ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah contoh dasar CPP yang kita jalanin dulu. Main ini Jit, kalau mau biar ke Peri bro. Main Sifu.
Ini ya hasil dari yang contoh dasar itu adalah nyamnya sudah makan, berarti kita dari nyam nah ini dari intinya tuh sampai ke bawah itu dari intinya tuh. Halo, yang selanjutnya adalah keluarga titik APP itu adalah prototipe. Coba kita jalani. Yang intinya tuh yang ci 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 PP ya, itu dari yang inti dari yang bagian yang dikasih itu fungsi itu. Coba kita jalani dulu. Nah, ini dia dari fungsi dan oke, woi, oke, gua jelasin dulu kan. Ini adalah prototype yang si warisnya adalah si bapak itu, yang ini nih intinya tuh yang dari sini tuh sama yang contoh dasar atau yang si nyamnya tadi tuh. Terus yang si si PP itu bagian dari PP itu dari inti itu. Yang itu adalah bapak bekerja dengan duitnya itu adalah itu dia. Oke, itu dari video dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.